Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, diterpa angin kencang disertai hujan lebat, pasar Unggas di Sleman roboh. Sejumlah sepeda motor milik pedagang sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Angin kencang disertai hujan lebat melanda Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu petang. Kuatnya angin membuat pasar Unggas di wilayah Palemsari, Prambanan, Sleman roboh. Peristiwa tersebut juga sempat mengakibatkan sejumlah sepeda motor milik pedagang tertimpa bangunan pasar semi permanen yang terbuat dari baja ringan. Diketahui robohnya pasar ini baru pertama kali terjadi. Kini hal tersebut telah dilaporkan petugas pasar kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Kita akan menunggu hasil rapat koordinasi ke dinas perindak. Nanti hasilnya seperti apa, kita tunggu saja. Sudah dilaporkan ya Pak ya? Sudah dilaporkan dan tadi Pak Kepala Bidang yang membidangi pasar dan dinas perindak. Tidak ada korban jiwa akibat robohnya pasar Unggas tersebut. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Diduga terbawa arus banjir, seekor buaya sepanjang 3 meter muncul di sebuah kubangan air yang berada di sekitar area persawahan milik warga di Maros, Sulawesi Selatan. Buaya tersebut nyaris menerkam seorang warga. Warga di desa Tenri Gangkae, Maros, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3 meter di sebuah kubangan air yang berada di sekitar area persawahan milik warga. Bahkan hewan reptil ini sempat beberapa kali menyerang warga maupun petugas damkar Maros saat hendak mendekati tumpukan semak-semak yang berada di pinggir kubangan air yang diduga sarang buaya. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran buaya terus meronta dan berupaya kabur saat petugas hendak menutup kepala buaya dengan karung. Warga dan petugas damkar juga menemukan 34 butir telur buaya yang tertutup tumpukan semak-semak. Memang lagi di darat dan yang agresif dan kita tertutup dengan alang-alang, jadi itu yang sedikit menghambat untuk evakuasi. Buaya kemudian ditandu dan diamankan di Mako Damkar beserta 34 telur buaya sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Guna atasi trauma akibat gempa, pemirsa Polda Papua gelar trauma healing bagi para pengungsi. Kali ini trauma healing diberikan kepada anak-anak dan ibu-ibu di pengungsian. Selain membantu melakukan evakuasi korban, minggu ini Kepolisian Daerah Papua melalui bagian psikologi Biro SDM menggelar trauma healing bagi para pengungsi bencana alam gempa bumi di Kota Jayapura, Papua. Trauma healing digelar di beberapa titik pengungsian, salah satunya di Kelurahan Numpai Distrik Jayapura Selatan. Hal ini dilakukan guna mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya. Program yang ditujukan untuk ibu dan anak ini diisi dengan bermain, bernyanyi, konseling, serta kegiatan lain. Pemirsa, di tengah isu perang revolusi dan teror yang gencar dihembuskan gerombolan kelompok kriminal bersenjata, prajurit Ksatria Tengkorak tingkatkan keamanan dan jalin keakraban dengan masyarakat di Intan Jaya, Papua. Olahraga merupakan sarana mudah jalin keakraban. Gencarnya teror dari kelompok bersenjata di beberapa wilayah di Papua beberapa waktu lalu membuat Ksatria Tengkorak meningkatkan keamanan masyarakat di pos jaga kampung Titigi, Intan Jaya, Papua. Selain meningkatkan keamanan jelang HUT Kostrad ke-62, para prajurit juga membangun lapangan bola voli. Nantinya lapangan ini akan dijadikan sebagai tempat untuk olahraga dan wahana untuk pererat hubungan antara prajurit dan warga. Jelang Ramadan, pemirsa, harga beras turun merangkak naik maksud kami, di mana di pasar tradisional Cempaka Putih beras jenis Pandan Wangi naik hingga Rp19.000. Sementara itu Ponorogo warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah.
Sejak awal Februari terjadi kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional. Di Pasar Cempaka Putih, harga beras jenis Pandan Wangi naik hingga Rp19.000 per kilogramnya. Faktor cuaca, hama, serta isu krisis pangan diduga menjadi penyebab naiknya harga beras dan bahan pokok lain. Pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kenaikannya emang enggak, kalau menurut saya itu karena ya nggak tahu, karena isunya itu karena krisis pangan dunia mungkin, jadi kata agen-agen kayak gitu. Kalau pembeli sendiri sih seorang nggak tahu, tapi kalau memang sudah tinggi ya mau nggak mau ya pasti harus beli gitu. Iya, tapi memang daya masyarakat kurang memang untuk belinya. Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk membeli beras murah Bulog di Jalan Suryo Menggolo, Ponorogo, Minggu pagi. Sekarung beras isi 5 kg dijual Rp43.000 atau Rp8.600 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah dari harga pasaran yang dijual seharga Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Kurang dari 1 jam, sebanyak 1,5 ton beras murah Bulog langsung habis terjual. Ya karena beras juga mahal Mas, warga kecil, orang miskin ya pengen beras murah buat menghidupi keluarga. Di luar berapa Bu beras? Kalau 1 kilo di luar ada yang Rp15.000, Rp14.000. Berapa kilo? 5 kilo, 1 bungkus. Di Kabupaten Batang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung panen padi di Desa Krengseng. Ganjar ingin memastikan stok beras tersedia untuk masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat menahan laju harga beras di pasaran. Selain Kabupaten Batang, sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Kebumen juga akan memulai panen raya. Yang di Batang ini sudah mulai panen, sudah beberapa hari ini panen. Tapi cuacanya memang belum bagus. Maka kita cek harga panen, gabah kering panennya berapa ya gitu. Ternyata relatif lumayan, ini lumayan tinggi. Ini petani lagi seneng ini, lagi seneng. Makanya kalau kemudian kita bisa kelola dengan baik-baik, bareng-bareng, problem dia nanti adalah cuaca, maka butuh dryer. Ganjar meminta seluruh stakeholder yang terlibat untuk tetap memperhatikan kondisi petani agar tetap sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga di Takalar, Sulawesi Selatan menyerbu 500 paket minyak goreng 2 liter hingga habis terjual. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat warga memilih untuk antri dan membeli paket murah berisi minyak goreng kemasan 2 liter. Gula pasir dan terigu yang hanya dijual seharga Rp50.000 di Talakar, Sulawesi Selatan. Hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit, 500 paket murah ini pun ludes terjual. Warga sangat terbantu dengan operasi pasar murah ini karena kondisi sekarang yang sulit mendapatkan minyak goreng murah. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, dalam operasi keselamatan yang digelar di perempatan Cinta Polres Subang membagikan minyak goreng gratis bagi pengendara. Minyak goreng gratis tersebut diberikan khusus kepada ibu-ibu yang tertib berlalu lintas. Kami hari ini memberikan reward bagi warga masyarakat yang menggunakan helm ketika mereka naik kendaraan roda 2. Dan kami juga meminta mereka mengajak masyarakat lainnya untuk juga patuh dan tertib berlalu lintas ketika mereka berkendara, agar semua selamat di jalan. Rewardnya apa sih Bu? Rewardnya berupa minyak goreng. Kenapa? Satlantas Polres Subang juga menurunkan robot transformer. Hal tersebut dilakukan untuk menghibur masyarakat, khususnya anak-anak. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa waktu lalu, pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan hampir senilai Rp500 triliun ini belum dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat miskin.
Ya pemirsa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat menyampaikan bahwa anggaran pemetasan kemiskinan yakni sebanyak 500 triliun dari kementerian dan lembaga tidak dimaksimalkan dengan baik kepada masyarakat miskin. Dan justru anggaran ini masuk ke dalam rapat-rapat dan agenda studi banding di hotel-hotel sehingga menjadi komentar negatif dari banyak masyarakat. Lalu berbicara mengenai kemiskinan, siapa yang dianggap sebagai masyarakat miskin di Indonesia? Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran di bawah batas garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS per September 2022, batas garis kemiskinan di Indonesia yaitu sebesar Rp535.547 per kapita atau per orang per bulannya, atau Rp2.324.274 per rumah tangga miskin dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4-5 orang. Jadi setiap orang yang pengeluaran per bulannya sama dengan atau di atas angka itu tidak termasuk penduduk miskin. BPS juga mencatat dari 6 kelompok pulau besar di Indonesia, Pulau Jawa memiliki penduduk miskin terbanyak di tanah air. Penduduk miskin di Pulau Jawa berjumlah 13,94 juta orang. Sementara urutan kedua terbanyak berada di Pulau Sumatera, sebanyak 5,76 juta orang. Kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara berada di urutan ketiga dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,1 juta orang. Keempat adalah Pulau Sulawesi, sebanyak 2,03 juta orang. Selanjutnya, di urutan kelima adalah kelompok Pulau Maluku dan Papua, sebanyak 1,54 juta orang. Dan pulau paling sedikit penduduk miskinnya adalah Kalimantan, dengan total 990.000 orang. Dan dalam 3 tahun terakhir, data penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni di periode tahun 2020 hingga 2022. Dan data menunjukkan bahwa di bulan September tahun 2020, menunjukkan data penduduk miskin berada di angka 27,55 juta penduduk miskin dan mengalami penurunan kembali yakni di tahun 2021 yakni berada di angka 26,50 juta penduduk miskin. Selanjutnya kembali mengalami penurunan sebanyak 140.000 angka yakni di tahun 2022 yakni berada di angka 26,36 juta penduduk miskin. Ya pemirsa, andai saja, namun sekali lagi andai saja suntikan dana sebanyak 500 triliun tadi disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, maka sekiranya 26,36 juta orang penduduk di Indonesia mendapatkan 19 juta rupiah per tahunnya atau sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Itu merupakan nominal yang sangat besar dibandingkan dengan bantuan masyarakat yang lainnya. Ya pemirsa, pemerintah menargetkan di tahun 2023 tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga angka 8,5% dan berharap pula di tahun 2024 mendatang tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 0%. Dan tentunya kita berharap hal ini bisa terjadi di kemudian hari. Dari Jakarta, Putu Bagus bersama juru kamera Dimas Winardi iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersepeda di kawasan Kota Tua Medan. Presiden Jokowi mengatakan selain berolahraga, tujuannya mengelilingi Kota Medan menggunakan sepeda juga untuk melihat dimulainya penataan Kota Medan. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Presiden Joko Widodo bersepeda dan mengelilingi kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka, Medan Minggu pagi. Kedatangan Presiden di kawasan Lapangan Merdeka juga membuat sejumlah warga yang berolahraga di kawasan Car Free Day kaget. Presiden Joko Widodo juga menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah warga dan melihat kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka.
Selain berolahraga sepeda di Kota Medan, Presiden juga ingin melihat dimulainya penataan Kota Medan. Presiden menambahkan dalam waktu dekat akan ada perubahan besar dalam tata Kota Medan. Ya, sepedaan dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota untuk melihat dimulainya penataan kota di Kota Medan. Kita melihat mungkin dalam setahun 2 tahun ini akan terjadi perubahan besar. Penataan lapangan Merdeka, penataan di Kesawan, kemudian tentu saja dengan isi kegiatan dan event-event. Saya kira ini akan menjadi landmark kotanya dan akan berubah semua dalam setahun 2 tahun ini, insya Allah. Menurut Presiden, penataan Kota Medan memerlukan keberanian karena harus mengintegrasikan seluruh komponen yang ada. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah partai politik terus melakukan manuver untuk menentukan partner koalisinya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Tidak terkecuali dengan partai-partai yang telah resmi tergabung sejumlah partai koalisi. Saling kunjung di antara 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan kian intensif dilakukan. Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat. PKS, Nasdem, dan Demokrat dikabarkan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang disebut-sebut bakal dinamai Koalisi Perubahan. Sebelumnya, isu keretakan Koalisi Perubahan muncul seiring dengan kehadiran Partai Nasdem di sekretariat bersama Koalisi Gerindra PKB di Menteng, Jakarta Pusat, 26 Januari lalu. Keseriusan Partai Nasdem berkoalisi bersama PKS dan Demokrat kembali dipertanyakan usai berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar Rabu lalu. Belakangan, beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya dibandingkan dengan Koalisi Perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedekatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kembali muncul ke publik. Kali ini Sandiaga menghadiri Jalan Sehat P3 dalam memperingati hari lahir ke-50 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ribuan kader P3 dan masyarakat menyambut meriah keikutsertaan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara Jalan Sehat dalam memperingati hari lahir ke-50 P3 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedekatan Sandiaga dengan partai berlambang Ka'bah ini sekaligus mempertegas dukungan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Saya hadir atas undangan dari Pak PLT Ketua Umum dan saya akan sampaikan aspirasi juga yang pesan-pesan yang disampaikan tadi. Tentunya keputusan itu ada di pimpinan. Kedekatan Sandiaga dengan P3 juga tercermin saat dirinya menggunakan kemeja hijau yang identik dengan warna partai tersebut saat meresmikan gedung kuliah terpadu Politeknik Pariwisata Makassar. Dengan gedung dan fasilitas baru ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya yang unggul di bidang pariwisata, sehingga mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sidang pembacaan vonis Verdi Sambo, orang tua mendiang Brigadir Yosua bertolak ke Jakarta. iNews Pagi akan kembali usai jeda.